Kabupaten Bogor, Jawa Barat Minggu sore. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara. Situasi di lokasi pun mencekam saat terdengar beberapa ledakan dari dalam pabrik yang terbakar. Api dengan cepat menjalar ke bagian bangunan lain. Besarnya api diduga dipicu banyaknya material mudah terbakar. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Bogor berjibaku menjinakkan api agar api tidak merembet ke bangunan lain, termasuk ke permukiman warga. 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Sejumlah karyawan yang berada di dalam pabrik berlarian menyelamatkan diri. Warga yang rumahnya berdekatan juga ikut panik, takut api menjalar ke rumah mereka. Sempat terjadi adu mulut antara sejumlah warga dengan relawan di lokasi kebakaran. Untuk awal langsung membesar terdapat laporan dari sektor Gunung Putri dan Cilengsi langsung merapat ke lokasi. Sampai sekarang api belum dapat dikuasai. Sementara itu, penyebab kebakaran diduga berasal dari sambaran petir yang mengenai area lantai 2 pabrik. Hingga minggu petang, proses pemadaman masih terus berlanjut. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, satu balon udara terbakar dan jatuh saat ada perayaan Festival Balon Udara di Ponorogo, Jawa Timur. Ya, ratusan penonton pun panik dan berlarian menyelamatkan diri. Balon bermotif berwarna orange ini tiba-tiba saja terbakar saat awal terbang. Tentu saja ratusan penonton panik dan berusaha menyelamatkan diri. Puing pecahan balon dan api berjatuhan dari udara ke atas kepala penonton. Penonton pun berlarian dan menyelamatkan diri. Satu balon lainnya yang berwarna hijau ini malah ikut terbakar akibat terkena percikan api. Balon pun gagal terbang. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Peristiwa ini terjadi di kemeriahan saat digelarnya Festival Balon Udara di Desa Japan, Ponorogo. 50 balon udara dari 50 kelompok ini akan memamerkan hasil kreasi balon udaranya di persawahan Desa Kadipaten Ponorogo. Ke-50 balon udara ini kesulitan terbang karena angin kencang. Sulit naik ini ya? Sulit naik ini, macam layangan ini. Ini angin sangat kuat ini. Jadi nggak bisa naik? Susah, naik susah. Festival ini digelar oleh Polres Ponorogo yang mencegah penerbangan balon udara tanpa awak yang meresahkan warga. Kita bertujuan untuk menyiapkan wadah bagi seluruh masyarakat Ponorogo. Rencananya kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan sebagai potensi wisata. Sekaligus untuk mencegah agar tidak ada warga yang menerbangkan balon udara tanpa awak sebab membahayakan dan memicu kebakaran. Pemirsa, hujan deras dan angin kencang melanda kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya 2 papan reklame besar roboh dan menimpa 4 kendaraan. Ya Allah. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Soekarno-Hatta, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah warga pun panik. Mobil pejetnya. Angin kencang juga menyebabkan 2 papan reklame besar roboh. Satu papan reklame roboh di area parkir sebuah restoran dan menimpa 4 kendaraan. Akibatnya, mobil rusak parah. Sementara seorang juru parkir nyaris tertimpa papan reklame. Lagi hujan besar, tiba-tiba ini reklame langsung jatuh. Saya kebetulan lagi ada di sini, untung ke ini sama mobil truk. Kalau nggak ada mobil truk nggak tahu gitu kan. Tadi itu sekitar jam 1-an lah, kurang lebih jam 1 kejadian, tiba-tiba langsung. Satu papan reklame lainnya roboh di lokasi lain dan menutupi badan jalan hingga membuat kemacetan. Petugas gabungan pun berupaya mengevakuasi puing material papan reklame dari jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan.
Pemirsa, selain di Bandung, Jawa Barat, hujan deras dan angin kencang disertai butiran es juga melanda kawasan Jember di Jawa Timur. Ya, sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Info terkini, Posko Tagana Kabupaten Jember, hujan deras. Hujan deras disertai angin kencang mengguyur kawasan Kabupaten Jember, Jawa Timur. Warga juga menemukan butiran es saat hujan turun. Kencangnya angin membuat sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Sejumlah atap rumah warga juga rusak akibat tertiup angin. Juga hujan angin, lalu juga itu ada hujan es, lalu juga yang pohon tumbang ya. Ada juga di sekitar ini juga ada plafon yang sampai roboh. Gitu ya. Memang berapa menit hujan anginnya kira-kira? Oh, lumayan, sekitar 10-15 menitan. Hujan deras yang terjadi cukup lama ini juga membuat jalan raya tergenang banjir. Sejumlah pengendara yang berupaya menerobos banjir mengalami mati mesin. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, iNews melaporkan. Pemirsa, demi sebuah tantangan di media sosial, seorang remaja di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat tewas tenggelam saat siaran langsung di media sosial. Korban terjun ke dalam kolam setelah menerima hadiah sebesar uang Rp100.000. Seorang remaja nekat terjun ke dalam kolam setelah menerima kiriman uang dari penontonnya di Lasuang Batu, kawasan SMA Negeri 9, Solok Selatan. Korban yang diduga tidak mahir berenang seketika terseret ke area yang dalam dan tenggelam. Korban yang panik berteriak meminta tolong serta meminta temannya untuk segera membawakan ban pelampung. Teman korban berupaya memberikan pertolongan, namun karena kondisi air, korban terseret. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menyisir lokasi embung dan penyelaman. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dievakuasi ke rumah duka. Kasus ini dalam penanganan pihak kepolisian. Setiap tantangan menarik untuk dilakukan, namun kondisi ini harus disesuaikan dengan kemampuan diri. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi mohon jangan ditiru. Kenapa? Karena ini membuat mental anak-anak ini seolah-olah mereka berani untuk melakukan sesuatu yang harganya ataupun nominalnya ini sebenarnya tidak sebanding dengan nyawa. Dirinya, pemirsa. Ini memang fenomena seperti ini memang kerap kali muncul di Indonesia, dan ini kita harus mengenai mental untuk mengemis, pemirsa. Betul. Ya, ini perkaya lagi keahlian diri kita dengan belajar sesuatu mungkin gitu ya, dan mungkin kalau ditantangin seperti itu mungkin dipikirkan terlebih dahulu nih, aman gak buat kita sebelumnya gitu pemirsa. Jadi biar tidak ada kejadian serupa lagi kembali terjadi. Iya, dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Nelayan di Pulau Belitung digegerkan dengan penemuan 21 kg narkoba jenis sabu yang terdampar di pantai Pulau Ulat Bulu, Kabupaten Belitung. Ya, ini kedua kalinya pemirsa, nelayan Belitung menemukan paket narkoba tak bertuan di laut. Pak Cita ngeliat kan apa misalkan mulai kan jadi dibuka. Kali ini enggak, kali dia Pak ini. Ini biar tadi. Sebuah benda mencurigakan terbungkus karung putih ditemukan nelayan terdampar di Pulau Ulat Bulu, Kabupaten Belitung dan menghebohkan warga setempat. Laporan langsung menyita barang bukti ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pengecekan awal menggunakan alat uji narkotika, kristal putih tersebut dinyatakan positif mengandung sabu. Tadi malam ada penemuan narkoba oleh masyarakat, oleh Pak Abdul Manap nih ya. Pak Abdul Manap di Pulau Ulat Bulu ya. Di Pulau Ulat Bulu lebih kurang 21 kilo. Sebelumnya ada juga penemuan di Petaling oleh Pak Asad Basri dengan jumlah berapa? 21 kilo juga. Ya, jadi menurut saya ini sebagai hal yang positif bagi kita, khususnya bagi kepolisian, karena ada masyarakat yang mau melaporkan setiap temuan ataupun kejahatan yang dia temukan.
Temuan ini merupakan yang kedua kalinya terjadi di Pulau Belitung. Sebelumnya nelayan juga menemukan paket narkoba tak bertuan mengapung di laut dengan jumlah paket dan berat sama, yakni 21 kg. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap asal-usul barang haram tersebut serta kemungkinan jaringan yang terlibat. Dari Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sepekan setelah Lebaran, ratusan mobil dan motor di Riau rela antri hingga berjam-jam untuk mengisi BBM. Namun bukan karena langka. Diduga antrean BBM ini terjadi karena salah satu SPBU tidak beroperasi. Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di pinggir jalan lintas kabupaten, tepatnya di Kelurahan Bagan, Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sejak sore hingga malam didatangi ribuan mobil dan motor untuk mengisi bahan bakar. Bahkan antrean ini sudah berlangsung hampir 1 minggu. Akibatnya, antrian lebih dari 2 km tidak terhindarkan. Warga menduga kelangkaan BBM kali ini terjadi sejak salah satu SPBU di Kota Bagan si api-api milik Pemda ditutup. Hingga akhirnya kelangkaan BBM di Pertalite dan biosolar mulai terjadi. Untuk memperoleh BBM, ribuan warga terpaksa antri berjam-jam. Selesai sholat maghrib tadi antriannya. Pernah terjadi seperti ini, enggak? Kalau dari awal lebaran kemarin, H-1 lebaran, mungkin ini yang paling parah mungkin. Paling parah ya? Yang paling parah antrinya. Soalnya tadi kan, siang tadi kan minyak kosong. Terus tadi ada juga kelangkaan yang jual eceran, tadi kan kelangkaan juga di minyak. Cuman tadi kata pihak SPBU, tadi pagi masuk minyak. Cuman kehabisan lah sore tadi. Makanya baru masuklah minyak, makanya antri sampai sepanjang ini. Oh gitu, berarti bukan langka ya, minyak masuk terus? Bisa minyak masuk terus, cuman kan konsumennya mungkin. Konsumennya bertambah ya? Bertambah. Warga berharap SPBU milik pemerintah dapat kembali beroperasi sehingga mereka tidak harus antri hingga larut malam untuk memperoleh BBM. Dari Kabupaten Rokan Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, pantauan udara hari terakhir puncak arus balik Lebaran 2026 di jalur arteri Karawang, Jawa Barat pada Minggu tengah malam masih dipadati oleh puluhan ribu kendaraan pemudik, sepeda motor dan roda 4 yang datang dari arah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari pantauan udara, kemacetan terpantau mulai dari pertigaan lampu merah Pendei, kemudian berlanjut ke depan Terminal Kelari. Persimpangan keluar masuk tol Karawang Timur, kawasan Kosambi hingga pertigaan Dauan Kalihurip, Cikampek dan Simpang Jomin. Antrian panjang kendaraan terlihat merayap dengan kecepatan rendah, bahkan beberapa kali mengalami henti total di titik persimpangan padat. Memasuki malam, jumlah kendaraan terus bertambah secara signifikan. Hal ini dipicu oleh banyaknya pemudik yang berangkat bersamaan dari ruas Trans Jawa sejak pagi hari. Petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan terus melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurangi kepadatan. Diperkirakan arus balik menuju Jakarta akan berlangsung hingga Senin ini. Sementara itu, pemirsa, arus lalu lintas di persimpangan BCP yang menjadi pertemuan arus dari arah Jakarta menuju Jalan Kalimalang, Pantura dan juga sebaliknya terpantau lengang. Jalur arteri Kalimalang yang biasanya menjadi titik kepadatan hingga saat ini masih cenderung lengang dan kondusif. Arus kendaraan didominasi oleh pemudik roda 2 yang kembali dari kampung halaman di Jawa Tengah. Meskipun volume kendaraan mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa, namun tidak terlihat adanya antrean panjang pada lampu lalu lintas di titik krusial tersebut. Petugas gabungan tetap disiagakan di pos polisi pelayanan BCP untuk memastikan kelancaran pemudik yang hendak masuk kembali ke wilayah ibu kota. Para pengendara diimbau tetap berhati-hati mengingat kondisi fisik yang mungkin mulai lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Sementara arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat terpantau padat hingga 3 km pada Minggu malam. Kepadatan terlihat dari arah Jawa mengarah ke Jakarta maupun dari arah sebaliknya. Sebanyak 87.000 kendaraan melintas di jalur Pantura Cirebon. Petugas pun terpaksa rekayasa sistem buka tutup. Di hari terakhir libur Lebaran, gelombang volume kendaraan roda 2 mengalami peningkatan signifikan.
Sementara arus lalu lintas dari arah Jakarta yang mengarah ke Pulau Jawa juga mengalami kemacetan cukup panjang akibat skema penerapan sistem satu arah atau one way di ruas tol. Ribuan calon penumpang kereta api tujuan Jakarta dan sekitarnya memadati stasiun Cirebon, Jawa Barat. Kepadatan ini terjadi diduga karena waktu kedatangan kereta api yang nyaris bersamaan. Para pemudik sengaja datang 2 jam lebih awal dari jam keberangkatan agar tidak terlambat datang ke stasiun. Sekitar tadi malam, sekitar 8.000 penumpang siap diberangkatkan menuju sejumlah stasiun tujuan. PT KAI Daob 3 Cirebon memastikan tiket keberangkatan hingga Senin hari ini sudah ludes terjual. Sementara tiket yang masih tersedia hanya ada pada tanggal 31 Maret dan 1 April. Hari terakhir libur lebaran, lonjakan kendaraan arus balik libur bersama Idul Fitri di ruas tol Purbalenyi, kilometer 123, Kabupaten Badung Barat, arah Jakarta. Ribuan kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta melintas. Kepadatan ini terjadi sejak Minggu sore hingga malam. Antrian dan kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 123 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, pada Minggu malam, pemirsa. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dan bus dari arah Bandung menuju Jakarta. Di hari libur lebaran terakhir ini, gelombang arus balik terus mengalir menuju Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan juga Cianjur. Di stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu sore tercatat ada 21.000 pemudik yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur tiba di seluruh wilayah Daob 2 Bandung. Dengan menggunakan kereta api Lodaya, ribuan pemudik yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur tiba di stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu sore. Humas Daob 2 Bandung mencatat ada 6.000 lebih pemudik yang tiba di stasiun Bandung. Sementara total pada hari Minggu ada 21.000 pemudik yang tiba di seluruh stasiun yang ada di Daob 2 Bandung. Kepadatan penumpang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, mereka kembali hari Minggu, pemirsa, lantaran cuti libur lebaran dan libur sekolah telah habis. Kepadatan kedatangan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang mulai terjadi sejak pagi. Pengelolaan bandara mencatat terjadi tren peningkatan pada arus balik dengan jumlah 203.000 orang dan pergerakan pesawat sebanyak 1.206 penerbangan. Lonjakan penumpang akan terus meningkat seiring cuti libur lebaran dan libur sekolah telah berakhir sehingga para penumpang memilih kembali pada hari Minggu. Ya, pemirsa, pemudik balik juga memadati stasiun kereta cepat Wush di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Pada minggu kemarin, pemirsa, 12.000 tiket sudah habis terjual. Minggu siang, antrian penumpang kereta cepat terlihat sejak pintu masuk stasiun kereta cepat Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. 12.000 tiket sudah terjual, namun diprediksi bertambah hingga 20.000 seiring penjualan tiket masih berlangsung hingga waktu keberangkatan dari stasiun Padalarang. Tingginya mobilitas di masa arus balik menunjukkan pergerakan masyarakat kembali ke Jakarta setelah berlibur lebaran. Tiket yang sudah terjual dari arah Bandung dan Jakarta seluruhnya total mencapai sekitar 12.000 tiket, di mana jumlahnya masih akan terus bertambah seiring dengan penjualan yang masih akan terus berlangsung hingga keberangkatan terakhir pukul 21.23 dari stasiun Padalarang. Total 293.000 tiket terjual selama perjalanan 13 hingga 30 Maret 2026. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi resmi menutup pemberlakuan one-way lokal presisi di tol Trans Jawa pada arus balik Lebaran 2026 Senin dini hari tadi. Dengan penutupan rekayasa lalu lintas one-way lokal presisi, harus lalu lintas di tol Trans Jawa kembali normal.
Pemberlakuan one way sepenggal presisi dinyatakan selesai pada pukul 24.00 pada tengah malam tadi. Penutupan pemberlakuan satu arah dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, didampingi oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dan Dirut Jasa Marga Rifan Purwantono. Menhub mengimbau masyarakat tetap berhati-hati dalam melakukan perjalanan dan tetap mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Pemberlakuan one way sepenggal presisi atau one way lokal presisi pada pukul 24.00 kami nyatakan selesai, tapi kami nyatakan ditutup. Dan kepada masyarakat yang masih ada, yang masih melakukan perjalanan, kami harapkan bisa berhati-hati, selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas di lapangan, karena memang perjalanan masih ada dan juga ini sudah berlaku secara normal. Kegiatan Hari Raya Idul Fitri cukup terkendali dari aspek Arkam Tipmas, tidak ada peristiwa yang menonjol. Dari sisi Kamsel Tiptar Lantas, alhamdulillah jumlah fatalitas korban meninggal dunia turun 30%. Demikian juga jumlah kecelakaan lalu lintas, operasi ketupat tambah KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan, peristiwanya turun 7%. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sana saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Arlista dan juga Pram. Dapat kami gambarkan untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan mengarah ke arah Kuningan, maksud kami yang akan mengarah ke arah Semanggi maupun berbelok arah ke arah Rusuna Said sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini hanya terjadi pada antrian traffic light saja. Kalau kita melihat jumlah volume kendaraan pada pagi hari ini dengan aktivitas sebelum pelaksanaan libur Lebaran, ini masih terbilang relatif lancar untuk aktivitas masyarakat. Tidak ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Ragunan yang akan mengarah ke Rusuna Said sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan ini juga hanya terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk kendaraan pertemuan kendaraan baik itu dari arah Pancoran, dari arah Warung Buncit maupun kendaraan dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Rusuna Said. Namun sampai saat ini arus lalu lintas di kawasan ini masih terbilang normal. Tentunya kami juga harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan kami juga menginformasikan dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 237 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia sebanyak 15 orang, 24 luka berat, serta 342 orang luka ringan. Dari data tersebut, 78% didominasi oleh kendaraan roda 2. Kembali lagi kami ingatkan bagi pengendara roda 2 untuk selalu menjaga batas kecepatan, gunakan selalu helm standar SNI. Hal ini untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda 2 di seluruh Indonesia. Kembali ke rekan saya Pram dan juga Arlista di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas dan salam presisi.